Ternyata netizen Malaysia tetap enggan menerima kata maaf dari Ricky dan menginginkan Ricky untuk dikembalikan ke negara Indonesia. Sebetulnya saya tidak expect gitu ya, di luar ekspektasi saya. Saya pikir ketika Ricky melakukan permohonan maaf secara terbuka di sosial media, minta maaf kepada seluruh warga Malaysia dan semua masalah akan selesai, beres, dan case close. Ternyata tidak, saudara. Kedepannya saya tunggu sikap dari kedutaan. Saya akan melihat sejauh mana kedutaan menganggap ini serius, menyikapi ini dengan serius, dan saya akan melihat sejauh mana usaha atau upaya kedutaan untuk mendamaikan, untuk mengkondusifkan apa yang terjadi pada hari ini dan menyelesaikan apa yang dibuat oleh stafnya. Saya akan lihat sebagai warga negara Indonesia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya Rabbil Alamin. Oke saudara, sepertinya kasus Ricky ini sampai sekarang tidak kunjung usai. Walaupun si Ricky ini sudah melakukan satu klarifikasi di sosial medianya dan memohon maaf atas segala perlakuannya di sosial media, ternyata itu tidak meredam amarah rakyat Malaysia. Itu nampak dari reaksi atau respon netizen Malaysia di konten saya sebelumnya yang memuat tentang klarifikasi dan permohonan maaf Ricky. Saya ingin dengan tegas menyampaikan bahwa tidak ada maksud ataupun tujuan dari saya untuk menyinggung atau melecehkan pihak manapun, terutama Malaysia. Saya Ricky sangat mencintai Malaysia dan menghormati semua aturan yang berlaku di negara ini. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf atas semua ucapan dan tulisan yang mungkin telah menyinggung atau menyakiti pihak manapun. Saya sangat menyesal jika ada hal-hal yang menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Saya muat video itu, saya posting dalam konten saya, dan apa reaksi dan respon netizen Malaysia. Ternyata netizen Malaysia tetap enggan menerima kata maaf dari Ricky dan menginginkan Ricky untuk dikembalikan ke negara Indonesia. Sebetulnya saya tidak expect gitu ya, di luar ekspektasi saya. Saya pikir ketika Ricky melakukan permohonan maaf secara terbuka di sosial media, minta maaf kepada seluruh warga Malaysia dan mengatakan dan mengakui kesalahan dan menyesal serta tidak akan mengulanginya hal itu lagi. Saya rasa setelah Ricky melakukan itu, semua masalah akan selesai, beres, dan case close. Ternyata tidak, saudara. Ya, karena si Ricky ini tidak hanya sekali dua kali melakukan kontroversi yang menyudutkan warga dan negara Malaysia. Sebelum dia melakukan perbincangan dengan Kokori yang di dalamnya itu ada narasi penghinaan kepada warga Malaysia, sebelum-sebelumnya itu ada beberapa rangkaian konten-konten atau narasi-narasi negatif yang menyudutkan Malaysia juga warganya. Jadi sebetulnya kemarin itu adalah bom gitu ya, adalah bom di mana amarah warga Malaysia yang mungkin ditahan-tahan dari sebelum-sebelumnya hingga pada akhirnya puncaknya di situ menjadi bom. Akhirnya Ricky dipetisi serta kawannya Kokori itu. Sebetulnya masalah ini tidak akan jadi panjang ya. Menjadi panjang karena petisi yang dilakukan oleh warga Malaysia yang ditujukan kepada kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di Malaysia itu tidak kunjung ditanggapi. Dalam petisi itu jelas warga Malaysia itu meminta Ketua Pimpinan Indra Hermono untuk
menindak si Ricky ini. Saya bacakan dulu ya. Tindakan terhadap Ricky Sapari dan ekstremis media sosial Indonesia yang menghina rakyat Malaysia. Yang berhormat TYT ini apa sih? Ya, singkatan apa ya? Yang berhormat TYT Dato Indra Hermono, kami rakyat Malaysia yang prihatin ingin menarik perhatian Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI kepada satu isu serius yang melibatkan Ricky Sapari, seorang pegawai di bahagian pengaduan KBRI, dan seseorang ekstremis media sosial Indonesia yang dikenali sebagai Mr. RI atau oleh Mr. RI. Ya, di sini sudah jelas ya, dalam header petisi itu sudah jelas itu ditujukan kepada Bapak Indra Hermono sebagai pimpinan Kedutaan Indonesia di Malaysia. Dia menuntut supaya Ricky ini ditegur dan dikasih warning gitu ya, termasuk dengan Kokori yang saat ini ada di Indonesia. Namun nampaknya hingga detik ini saya membuat video pada tanggal 31 Agustus tepat pada hari kemerdekaannya Malaysia. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Merdeka, selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-67 bagi warga Malaysia. Semoga Malaysia menjadi negara yang makmur, sejahtera, dan maju negaranya. Amin. Oke, hingga video ini dibuat pada tanggal 31 Agustus, saya pantau, saya cari informasi, saya pantau sosial media Kedutaan Indonesia di Malaysia. Saya pantau sosial medianya itu sama sekali belum ada respon soal petisi ini. Ini menandakan bahwa pimpinan KBRI tidak begitu menganggap ini serius, terkesan mengabaikan polemik ini. Seharusnya sebagai pimpinan kedutaan, yang mana stafnya melakukan kontroversi atau penghinaan terhadap warga Malaysia, dan ditambah lagi petisi itu menuntut kedutaan atau pimpinan Bapak Indra Hermono untuk menindaklanjuti, untuk menegur stafnya si Ricky ini. Tentu saya berkeyakinan bahwa pimpinan menegur si Ricky, si stafnya ini. Akan tetapi yang netizen mau itu adalah publikasi. Sejauh mana kedutaan, pimpinan kedutaan menyikapi polemik ini. Menyikapi polemik yang terjadi saat ini yang meresahkan warga Malaysia. Yang diharapkan oleh netizen Malaysia, warga Malaysia, pimpinan kedutaan mengambil sikap, paling tidak bersuara, angkat bicara di sosial media terkait kontroversi yang dibuat oleh stafnya. Paling tidak begitu. Ya, berikanlah satu atau dua patah kata di sosial media, di akun resmi kedutaan. Buatlah satu pernyataan yang sekiranya dapat meredam amarah warga Malaysia dan sekaligus memberikan kesan bahwa kedutaan mengambil sikap memandang ini adalah hal serius dan perlu berbicara di depan publik, di sosial media, di ruang publik. Saya rasa kalau ini dilakukan oleh kedutaan, saya rasa ini akan sedikit meredam amarah orang Malaysia. Tapi yang terjadi apa? Sampai sekarang tidak ada respon apapun dari kedutaan. Belum ada langkah konkret, belum ada sikap konkret yang ditunjukkan oleh kedutaan kepada warga Malaysia terkait polemik yang terjadi ini. Alih-alih pimpinan kedutaan yang berbicara, yang ada malah warga negara Malaysia yang angkat bicara dan seolah-olah menjadi juru bicara dari si Ricky. Ya, di konten sebelumnya kita sudah sama-sama menyaksikan salah seorang yang bernama, akun TikToknya bernama Ayah Pak Yah Official. Dia mengkonfirmasi pertemuan Ricky dengan NGO Malaysia, dan beliau juga mengatakan dalam video itu bahwa sudah damai, sudah berkonsiliasi antara dua belah pihak. Saya terus terang, saya jujur berkata bahwa saya salut kepada Ayah Pak Yah Official dan NGO yang hadir pada saat itu.
Saya salut kepada Anda, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda karena telah menjadi konsiliator terhadap masalah ini dan menyatakan bahwa semuanya sudah selesai dan menghimbau kepada warga negara Indonesia yang lain, kepada influencer yang lain agar tidak melakukan kontroversi lagi, melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Ricky. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Anda karena di saat pimpinan kedutaan tidak memberikan respon apapun yang terkesan mengabaikan polemik ini, Anda tampil di sosial media mendamaikan kedua belah pihak. Sebetulnya masalah ini tidak akan jadi panjang seandainya ketika petisi itu keluar, Ricky atau kedutaan bergegas mengambil sikap tampil di sosial media, membuat satu klarifikasi dan memohon maaf atas apa yang telah dilakukan di sosial media. Seandainya waktu itu Ricky atau kedutaan terus menanggapi hal ini, saya rasa masalahnya tidak akan sepanjang ini, tidak akan berlarut-larut seperti ini. Ini malah menunggu merespon setelah 1 minggu kemudian, 10, 11, atau 12 hari kemudian. Itu menandakan bahwa petisi itu dianggap remeh. Seandainya dianggap penting, dianggap serius, hari itu juga Ricky buka suara di sosial media. Sehingga muncullah spekulasi pada warga Malaysia, seolah-olah pimpinan kedutaan dan Ricky ini mengabaikan petisi itu, menganggap masalah ini masalah yang sepele, yang tidak perlu ditanggapi dengan cepat. Jangankan warga Malaysia, saya sendiri pun juga berpikir seperti itu. Ricky dan kedutaan menganggap ini tidak serius. Itulah mengapa petisi itu direspon setelah berhari-hari. Oke, Ricky sudah melakukan satu klarifikasi dan memohon maaf secara terbuka kepada warga Malaysia di sosial medianya, dan tetap tidak bisa meredam amarah warga Malaysia. Kedepannya saya tunggu sikap dari kedutaan. Saya akan melihat sejauh mana kedutaan menganggap ini serius, menyikapi ini dengan serius, dan saya akan melihat sejauh mana usaha atau upaya kedutaan untuk mendamaikan, untuk mengkondusifkan apa yang terjadi pada hari ini dan menyelesaikan apa yang dibuat oleh stafnya. Saya akan lihat sebagai warga negara Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.